Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik ya. Semoga kita senantiasa selalu diberi kesehatan ya. Sebelum mengawali pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar dalam pelajaran kita diberi kelancaran dan diberi kemudahan. Berdoa dipersilakan. Ya, berdoa selesai. Sebelum masuk ke pelajaran, Ibu akan merefleksi atau mengulang materi yang Ibu sampaikan kemarin. Kira-kira ada yang tahu nggak kemarin kita mempelajari tentang apa, atau materi terakhir kita tentang apa? Ya, Afif, ya benar sekali. Materi kita terakhir adalah tentang perubahan sosial, di mana perubahan sosial merupakan proses perubahan yang ada di masyarakat, mulai dari tatanan, struktur, dan fungsi yang ada di masyarakat itu sendiri. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sesuatu yang berkaitan dengan perubahan sosial. Kira-kira apa ya anak-anak? Ada yang tahu? Nah, Ibu kasih clue-nya dulu aja ya. Ini berawalan dari huruf M dan berakhiran dengan huruf I. Kira-kira ada yang tahu? Ya, benar sekali Mbak Indah Safitri. Hari ini kita akan pelajari tentang modernisasi. Kira-kira apa sih yang dipelajari dalam modernisasi? Nah, hari ini kita akan belajar tentang pengertian modernisasi, faktor pendorong modernisasi, serta dampak dari adanya modernisasi itu sendiri. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak modernisasi itu apa? Mas Afif, oh iya, bukan masyarakat tradisional. Ya benar. Mbak Indah, modernisasi, kemajuan. Ya benar semua, nggak ada yang salah jawabannya. Nah, jadi modernisasi adalah suatu proses perubahan dari masyarakat tradisional menuju ke masyarakat modern. Artinya masyarakat tradisional itu berubah menjadi masyarakat modern mengikuti perkembangan zaman atau sesuai dengan tuntutan zaman. Nah, kali ini Ibu akan menjelaskan pengertian modernisasi dari dua tokoh yang Ibu bawa pada pagi hari ini. Siapa kira-kira? Yang pertama yaitu Soedjono Sukanto. Nah, beliau mengemukakan bahwa modernisasi merupakan suatu bentuk dari perubahan sosial yang terarah dan terencana. Artinya modernisasi itu sifatnya terencana dan terarah, jadi tidak tiba-tiba muncul. Artinya ada pemikiran yang matang untuk memunculkan suatu modernisasi. Yang kedua, ada menurut J.W. Scroll. Beliau mengemukakan bahwa modernisasi merupakan penggantian teknik-teknik produksi dari cara-cara yang tradisional ke cara-cara yang modern, sesuai dengan pengertian revolusi industri. Nah, jadi menurut beliau ini modernisasi itu berkaitan dengan teknik-teknik industri, di mana masyarakat sekarang itu menggunakan teknik industri yang modern, bukan lagi tradisional. Karena apa? Ya karena masyarakat sekarang kita harus mengikuti perkembangan zaman. Nah, Ibu akan bertanya, apa sih keuntungannya kita menggunakan teknologi yang modern atau alat-alat produksi yang modern? Ya, apa Mbak Salva? Ya benar sekali Mbak Salva, bahwa keuntungan kita menggunakan teknologi modern adalah yang pertama efisiensi waktu, yang kedua hasil produksi bisa jadi lebih banyak karena alat modern ini bisa kita gunakan dalam kegiatan produksi, dapat dimanfaatkan atau menggunakan waktu yang sesingkat-singkatnya tapi dapat menghasilkan produk yang banyak. Nah, selanjutnya setelah kita mempelajari tentang pengertian modernisasi, kita akan melanjutkan tentang faktor pendorong modernisasi. Kira-kira apa saja ya? Nah, yang pertama, satu itu adanya kontak dengan kebudayaan lain. Kenapa sih kontak kebudayaan lain bisa diartikan sebagai faktor pendorong modernisasi? Ya karena dengan adanya kontak dengan kebudayaan lain, dalam hal ini kita bisa melakukan interaksi dengan sesama, bisa berinteraksi dengan orang yang berkebudayaan yang lain. Pada akhirnya kita akan menghasilkan atau menemukan penemuan-penemuan yang baru yang dapat membuat kita menjadi masyarakat yang modern. Nah, yang kedua ada sistem pendidikan yang maju. Kira-kira ada yang tahu nggak kenapa sistem pendidikan yang maju ini dapat dikatakan sebagai faktor pendorong terjadinya modernisasi? Ya, Mbak Melina, ya benar sekali. Karena dalam pendidikan kita diajarkan nilai-nilai, kita diajarkan pengetahuan, kemudian kita bisa menjadi seorang yang berpikir rasional atau bisa masuk akal. Nah, jadi modernisasi ini membutuhkan orang-orang yang bisa berpikir rasional atau pikirannya bisa masuk akal atau bisa dinalar dengan pikiran. Tidak ada masyarakat modern yang pemikirannya irasional, pasti semua rasional atau masuk akal. Nah, yang ketiga yaitu adanya sistem terbukanya masyarakat. Nah, masyarakat yang terbuka ini bisa mendorong adanya modernisasi. Karena apa? Karena masyarakatnya terbuka, masyarakatnya welcome, masyarakatnya tidak tertutup, masyarakat bisa
menemukan penemuan-penemuan baru yang dapat dikatakan sebagai manusia modern nantinya. Contohnya nih, sekarang ini kita hidup di zaman modern, adakah yang nggak menggunakan listrik? Pasti semua memanfaatkan listrik, pasti semua membutuhkan listrik. Karena apa? Karena kita sekarang sudah ikut arus modernisasi, atau bisa dikatakan sebagai orang modern. Jadi membutuhkan sesuatu yang modern. Orang zaman dahulu apa ada yang menggunakan listrik? Tidak ada, tapi mereka juga tidak masalah. Tapi kalau orang sekarang tidak ada listrik, itu menjadi masalah bagi kita, karena kita sudah dikatakan sebagai masyarakat modern. Coba kalau kita tidak memiliki pemikiran yang terbuka, apakah listrik juga akan sampai pada masyarakat kita? Mungkin itu belum tentu. Mungkin itu tidak mungkin malahan, karena masyarakat yang tertutup, mereka akan tertutup, tidak akan mau menerima perubahan, bahkan nggak akan terjadi yang namanya modernisasi. Nah, yang selanjutnya, orientasi ke masa depan. Orang modern pasti akan berpikir ke depan. Mereka akan bisa menemukan penemuan-penemuan yang baru hingga menghasilkan karya yang baru. Karya yang baru bisa menjadikan kita sebagai masyarakat yang modern. Nah, setelah Ibu menjelaskan tentang pengertian modernisasi, kemudian faktor-faktor pendorongnya, apakah sudah jelas atau ada yang mau ditanyakan? Ya boleh, Mbak Alif. Apa? Ya, pertanyaan yang bagus sekali. Mbak Alif bertanya, Bu, bagaimana sih Bu kaitannya perubahan sosial dan modernisasi? Kok modernisasi dan perubahan sosial itu bisa saling berhubungan tadi, kata Ibu kayak gitu. Nah, jadi begini ya, anak-anak, Ibu mencoba menjawab ya. Kalau perubahan sosial tadi Ibu katakan sebagai suatu perubahan yang terjadi di masyarakat, baik dari struktur, tatanan, dan fungsinya. Nah, modernisasi ini bagian dari perubahan sosial itu sendiri. Artinya modernisasi berada di dalam perubahan sosial, kayak gitu. Jadi modernisasi bagian dari perubahan sosial. Kalau perubahan sosial sifatnya luas, kalau modernisasi ini lebih kepada kecanggihan teknologi. Nah, kayak gitu. Udah paham Mbak Alif? Ya sudah ya sepertinya. Nah, selanjutnya Ibu memiliki satu gambar. Ada yang tahu nggak kira-kira Ibu membawa gambar apa? Belum ya? Nah, ini Ibu kasih tahu. Ada yang tahu nggak ini gambar apa? Ya, benar sekali. Ini gambar handphone. Ada nggak di kelas ini yang nggak punya handphone? Tidak ada ya? Coba diangkat semua handphonenya, Ibu mau lihat. Ya, sepertinya handphone kalian juga Ibu lihat Android semua. Nggak ada yang Android, iya tidak? Iya, iyalah, benar sekali. Karena kalian masyarakat modern, sangat membutuhkan teknologi. Nah, kenapa sih Ibu membawa gambar ini? Tidak membawa gambar kelapa, atau membawa gambar jeruk, atau gambar yang lainnya? Kenapa harus handphone? Ada yang tahu nggak kaitannya gambar handphone dengan modernisasi? Ya, benar sekali. Handphone sangat berkaitan dengan modernisasi. Karena apa? Karena handphone merupakan suatu alat yang canggih, di mana kita bisa melakukan apapun menggunakan alat ini. Contohnya apa? Ketika kita berkomunikasi, kita bisa melalui alat ini dengan mudahnya. Mau kita berjarak jauh, mau dari yang Semarang ke Demak, atau dari Semarang ke Jakarta, bisa saja kita menggunakan aplikasi ini atau menggunakan alat ini, handphone. Nah, coba masyarakat dulu kita lihat, ada nggak yang berkomunikasi menggunakan handphone? Mereka sangat kesusahan sekali. Masyarakat dulu atau masyarakat tradisional untuk berkomunikasi saja mereka menggunakan surat, bahkan terkadang ada yang menggunakan kaleng. Mereka melakukan halo kayak gitu. Terkadang juga ada juga yang saling mengirim surat yang nggak tahu nanti sampainya kapan, kita mengirim pesan kapan, sampainya kapan. Coba masyarakat sekarang dengan menggunakan HP, semenit sedetik pun juga langsung terkirim. Jadi nggak akan ada miskomunikasi. Tapi terkadang juga ada sih miskomunikasi, tapi kan nggak sebanyak orang dulu karena pengirimannya itu sangat lama sekali. Nah, selain itu, coba anak-anak lihat di HP ini ada gambar apa saja? Ya, ada gambar Gojek, ada gambar Grab, ada aplikasi Shopee, Bukalapak, Facebook, Instagram, Twitter, dan WhatsApp. Nah, masyarakat sekarang tergolong sebagai masyarakat yang modern karena kita hidup di era yang serba praktis. Contohnya ketika kita ingin belanja, kita bisa menggunakan aplikasi Shopee. Dengan genggaman saja kita duduk manis, kita tidur, kita bisa menghasilkan apapun. Kita ingin belanja tinggal klik bisa. Kita ingin pesen, klik bisa. Kita ingin GoFood, klik bisa. Kita ingin baju, klik bisa. Nah, semua bisa kita akses melalui teknologi ini. Jadi di era modern itu sekarang sangat dipermudah. Gimana? Sudah paham tentang kaitannya HP dengan modernisasi?
sepertinya sudah ya. Contoh yang lain ya tadi seperti alat produksi. Alat produksi sekarang ya sangat mempermudah manusia karena dia sifatnya mengefisienkan waktu tapi juga menghasilkan produk yang banyak. Nah, ini contohnya ya tadi dari modernisasi. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang dampak dari modernisasi. Yang pertama dampak positif, memperkuat integrasi. Karena apa? Karena kita banyak melakukan interaksi. Yang kedua meningkatkan iptek. Nggak ada masyarakat modern yang gaptek, otomatis akan berpengetahuan semua. Yang kemajuan bidang industri seperti tadi contohnya pabrik, alat-alatnya modern. Kemajuan bidang transportasi seperti bis, kereta dan lain sebagainya sekarang juga sudah aman. Selanjutnya dampak negatif, pola hidup menjadi konsumtif karena banyaknya online shop atau barang-barang yang dipromosikan, kita menjadi orang yang konsumtif. Sikap individualistik, kita menjadi individualistik karena seakan-akan kita tuh hanya butuh gadget, gak butuh orang lain. Ini sudah bisa memenuhi kebutuhan kita semua. Gaya hidup kebarat-baratan, terkadang kita meniru gaya pakaian mereka, cara berperilaku mereka tanpa kita menyadari. Yang selanjutnya kita akan mengalami kesenjangan sosial antara orang yang memiliki modal dan tidak. Nah, selanjutnya anak-anak apakah ada yang bertanya? Oh iya, Mas Afif silahkan, pertanyaannya sangat bagus sekali. Lalu bagaimana Bu dengan orang yang tidak bisa mengikuti perkembangan zaman atau tidak bisa mengikuti modernisasi ini? Ya, orang yang tidak bisa mengikuti modernisasi otomatis mereka akan menjadi orang yang tertinggal karena mereka tidak bisa mengikuti perkembangan zaman dan tuntutan zaman. Contohnya saja di dalam dunia pendidikan. Kita belajar menggunakan media online. Tugas menggunakan media online. Kalau kita tidak bisa mengikuti perkembangan zaman, bagaimana dengan kita ya? Kita akan menjadi orang yang tertinggal. Udah ya, mungkin itu saja. Ada yang ditanyakan. Nah, selanjutnya itu akan menyimpulkan saja ya pertemuan kali ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa modernisasi memang perubahan dari masyarakat tradisional ke modern. Nah, manfaatnya apa ketika kita mempelajari modernisasi ini? Ya, kita akan bisa menjadi orang yang selektif, tidak sembarangan. Kita bisa mengarahkan diri kita, tidak terlena dengan dampak-dampak yang negatif yang sudah Ibu sebutkan tadi. Nah, mungkin itu saja pembelajaran hari ini. Apakah ada yang ditanyakan? Sudah cukup paham semua ya? Ya, sepertinya memang sudah cukup paham ya. Semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini bermanfaat. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, kok malah udah Ibu tutup. Lupa beri penugasan kalian ya. Jadi Ibu akan beri penugasan kalian yang sifatnya individu tentang materi tadi. Jadi kalian bisa mengamati lingkungan kalian. Ada nggak sih di sekitar lingkungan kalian yang mengalami perubahan seperti modernisasi yang sudah disebutkan tadi? Kalau ada, kalian tulis di folio, kemudian minggu depan kalian presentasikan ke depan. Mungkin hanya itu. Ada yang ditanyakan tentang penugasan? Oh ya, tidak ada ya. Sepertinya Ibu tutup kembali saja ya ini ya. Maaf ya karena Ibu lupa tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.